Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bidanku, di mana channel ini akan memberikan Anda beberapa materi tentang kesehatan, sehingga kita akan bisa belajar bersama mengenai kesehatan tersebut. Sebelum kita masuk di materi pada hari ini, silahkan Anda ketik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya ya, agar channel kami lebih berkembang. Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas mengenai anemia pada remaja putri. Kenapa sih kok anemia itu sering sekali terjadi pada remaja putri? Ya, sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan membahas dulu apa sih pengertian daripada anemia. Seperti ini konsep daripada anemia. Ini menurut WHO 2011, anemia merupakan suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah lebih rendah daripada jumlah normal. Kemudian, anemia sendiri merupakan suatu gejala yang harus dicari penyebabnya dan penanggulangannya dilakukan sesuai dengan penyebabnya. Jadi, saat seseorang sudah menderita anemia, itu kita lihat dulu gejalanya, baru penyebabnya seperti apa, kemudian kita bisa melakukan penanggulangan terhadap kejadian anemia tersebut. Kemudian yang ketiga, diagnosis anemia itu bisa ditegakkan dengan cara pemeriksaan laboratorium. Jadi kita bisa mengatakan seseorang itu menderita anemia atau tidak itu berdasarkan hasil laboratorium. Karena saat hasil laboratorium itu ada, hemoglobin dalam darah itu akan muncul sehingga seseorang tersebut bisa didiagnosa mengalami anemia. Kemudian kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu konsep hemoglobin. Tadi kan kita sudah bicara banyak ya mengenai anemia, dan dalam pembahasan anemia sendiri selalu mengatakan hemoglobin. Sebenarnya hemoglobin sendiri itu apa? Nah, seperti ini. Hemoglobin adalah salah satu komponen dalam sel darah merah ya, atau biasa disebut dengan eritrosit bahasa medisnya ya, yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengantarkannya seluruh sel dalam jaringan tubuh. Jadi fungsi utama daripada hemoglobin sendiri adalah mengikat oksigen yang kita hirup setiap hari untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh sel di tubuh. Kemudian hemoglobin sendiri dibentuk dari gabungan protein dan zat besi yang membentuk sel darah merah atau eritrosit. Nah, seperti ini klasifikasi anemia menurut kelompok umur. Nah, kita bahas pada pagi hari ini adalah usia remaja. Jadi usia remaja sendiri adalah anak di usia ini ya. Jadi mulai pubertas sampai dengan usia remaja, yaitu antara 12 sampai dengan 14 tahun. Seperti ini sudah ada. Yang dikatakan dengan anemia ringan adalah jika kadar hemoglobin darah 11 sampai dengan 11,9. Kemudian dikatakan anemia sedang 8 sampai dengan 10,9. Kemudian anemia berat adalah 8 ya. Untuk satuannya seperti ini bisa dicek dengan pemeriksaan laboratorium. Kemudian kita akan membahas kembali mengenai penyebabnya. Ya, penyebab anemia sendiri yang pertama adalah defisiensi zat besi ya, atau rendahnya asupan zat gizi baik hewani maupun nabati yang merupakan sumber daripada zat besi sendiri yang untuk pembuatan hemoglobin serta pada penderita penyakit infeksi kronis. Jadi di sini defisiensi zat besi sendiri bisa dikatakan asupan atau konsumsi daripada sumber pangan nabati dan hewani yang rendah terhadap pemasukannya ke tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah kejadian perdarahan. Karena di sini kita fokusnya pada remaja, ya, termasuk di sini kita juga membahasnya adalah remaja putri. Perdarahan sendiri dikarenakan menstruasi yang lama dan berlebihan.
Kemudian biasanya juga ada perdarahan karena cacingan dan trauma atau luka yang menyebabkan kadar HB-nya mengalami penurunan. Di sini kita fokusnya di remaja putri, yaitu karena di remaja putri sendiri setiap bulan mengalami menstruasi atau kehilangan darah. Oleh sebab itu, resiko anemia pada remaja putri ini sangat besar. Kemudian penyebab yang ketiga adalah hemolitik ya, atau perdarahan pada penderita malaria kronis, pada penderita thalassemia, kelainan darah, serta secara genetik itu menyebabkan anemia. Karena apa? Sel darah merah atau eritrositnya cepat pecah ya pada kondisi thalassemia sendiri. Kemudian sehingga mengakibatkan akumulasi zat besi dalam tubuh. Jadi adanya penumpukan zat besi. Kita kembali lagi di konsep hemoglobin tadi ya, bahwa tujuan hemoglobin sendiri kan untuk mengikat oksigen dan mengedarkan sari makanan ke seluruh sel di dalam tubuh. Jika zat besi pembentuk daripada hemoglobin ini mengalami akumulasi atau penumpukan di dalam tubuh, secara otomatis seluruh daripada zat-zat pangan tersebut tidak akan bisa terurai atau tidak akan bisa mengedar ke seluruh tubuh. Kemudian gejala anemi sendiri, yang pertama mengalami lesu, letih, lemah, lelah, serta lalai. Nah, ini ada sebuah pernyataannya, kenapa sih remaja putri itu beresiko mengalami anemia ya? Ada 3 komponen besar yang saya sampaikan di sini dan sering sekali dilakukan atau dialami oleh remaja putri. Yang pertama adalah diet. Ya, diet yang salah. Kenapa dikatakan diet yang salah? Remaja putri yang baru memasuki masa pubertas, biasanya mereka cenderung untuk menjaga body goal ya, kalau sekarang itu adalah struktur tubuh, dan mereka sangat tidak suka sekali dengan kondisi badan yang landscape ya, kalau bahasa sekarang itu ya, nggak suka dengan kegemukan. Jadi mereka akan biasanya melakukan diet, dan diet ini bebarengan dengan tidak sesuainya diet yang seimbang, jadi mengalami diet yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terjadinya menstruasi. Secara otomatis seperti yang saya sampaikan di depan tadi, salah satu penyebab anemia adalah perdarahan. Para remaja putri pasti tiap bulan mengalami menstruasi, siklusnya pasti tiap bulan. Biasanya juga pada menstruasi pertama ada yang beberapa bulan ya. Jadinya dalam 1 bulan itu bisa beberapa kali juga, ada yang seperti itu. Nah, hal tersebut itulah yang bisa mengakibatkan pengeluaran darah yang berlebih di dalam tubuh seorang remaja putri tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah masuk masa pubertas, di mana masuk masa pubertas ini pasti pertumbuhan tubuh kan meningkat ya. Segalanya kebutuhannya, metabolisme tubuh meningkat, pertumbuhan meningkat, serta kebutuhan akan konsumsi tadi ya, baik zat besi, protein, dan bahan-bahan alaminya lainnya itu pasti akan mengalami peningkatan, sehingga hal ini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya anemi. Kemudian dampak anemi seperti apa? Yang pertama yaitu menurunkan daya tahan tubuh, sehingga penderita anemi mudah terkena infeksi. Ya, kalau secara tadi kita bahas bahwa jika asupan nutrisi ke dalam tubuh itu tidak sesuai atau tidak sama dengan kebutuhan di dalam tubuh, pasti akan mengalami daya tahan tubuh yang menurun sehingga akan mudah terserang penyakit ya. Kemudian yang kedua yaitu menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Tadi sudah saya sampaikan juga di awal bahwa salah satu penyebab daripada tidak teredarnya oksigen ke seluruh tubuh karena kadar hemoglobin yang rendah, karena adanya penumpukan tadi, sehingga bisa menyebabkan penurunan daripada kebugaran serta ketangkasan berpikir. Kemudian yang ketiga yaitu menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja atau kinerja. Secara otomatis ya akan mengalami penurunan seperti ini karena apa? Oksigen serta sel nutrisi tadi tidak bisa terbawa secara sempurna ya ke otak. Kemudian dampak anemi selanjutnya yaitu akan terbawa hingga seorang remaja putri itu menjadi ibu. Jadi seperti ini, remaja putri itu kan adalah calon penghasil keturunan baru ya. Jadi remaja putri ini akan menjadi seorang ibu, itu secara otomatis ya.
nanti kan dia akan melahirkan seorang bayi saat menjadi seorang ibu. Jika pada remaja putri sudah menderita anemi, dampak anemi ini akan berkelanjutan ke depannya, sehingga akan mengakibatkan seperti ini. Meningkatkan resiko pertumbuhan janin terhambat. Jadi janin yang ada di dalam rahimnya akan mengalami terhambat, sehingga akan lahir prematur, ya, atau lahir kurang bulan, atau mungkin akan terjadi juga BBLR, berat badan bayi lahir rendah, ya, dikarenakan itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan tumbuh kembang anak di antara stunting dan gangguan neurokognitif. Jadi ada beberapa permasalahan yang memang sangat berkaitan, ya, atau sangat runtut. Jadi seperti apa itu namanya, kita main puzzlean itu, ya. Jadi kalau sudah dalam tahap pertamanya itu sudah mengalami yang tidak baik, akan seterusnya mengalami tidak baik tersebut. Jadi jika seorang remaja putri dari remajanya sudah anemi, dia akan menghasilkan juga calon anak yang rendah. Ini tadi, ya, dari sisi berat badannya, dari sisi neuronya dan lain-lainnya, sehingga bisa menghasilkan anak yang stunting, ya. Anda tahu sendiri, stunting sendiri adalah tumbuh kembangnya tidak optimal, ya, atau biasanya disebut dengan kerdil seperti itu, ya, untuk tumbuhnya. Kemudian yang kedua adalah perdarahan sebelum dan saat melahirkan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Secara otomatis, ya, sebelum melakukan atau melahirkan bayi, itu saja tubuhnya sudah mengalami anemi atau kekurangan hemoglobin itu tadi. Bagaimana saat dia sudah melahirkan? Pasti kan akan keluar darah, ya, kalau orang setelah melahirkan. Otomatis akan kejadiannya akan 2 kali lipat lebih beresiko pada ibu tersebut. Kemudian dampak anemi selanjutnya adalah bayi lahir dengan cadangan zat besi yang rendah akan berlanjut menderita anemi pada bayi di usia dini. Secara otomatis, yang seperti saya bilang tadi, saat di janin atau di dalam kandungan, jika kandungan atau kadar Fe-nya atau zat besinya dia rendah, secara otomatis saat dia lahir juga akan mengalami atau mendapatkan Fe yang rendah juga, ya. Jadi perlu diingat, kenapa sih kita perlu mencegah terjadinya anemia sejak dini, yaitu kita plus atau kita merubah generasi yang baik itu mulai dari remaja ini. Yang keempat adalah meningkatnya resiko kesakitan dan kematian neonatal dan bayi. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, resiko kesakitan dan kematian pun akan lebih besar daripada yang tidak mengalami anemi. Kemudian bagaimana sih cara pencegahan dan penanggulangan daripada anemi ini? Yang pertama adalah meningkatkan asupan makanan sumber zat besi dengan pola makan bergizi seimbang yang terdiri dari aneka ragam makanan, terutama, ya, sumber pangan hewani dan nabati yang kaya akan zat besi dalam jumlah yang cukup, ya. Kita katakan cukup adalah konsumsi bukan hanya hewani saja atau nabati saja, tapi memang ada kandungan daripada unsur hewani dan nabati itu yang mengandung ferros atau zat besi itu memang harus kita konsumsi secara seimbang. Jadi keduanya itu terpenuhi di dalam tubuh. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah penambahan satu atau lebih zat besi ke dalam pangan untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut. Jadi pangan yang lebih bervariatif. Jadi misalnya di rumah tersedia hanya sayur saja, misalnya sayur bayam aja. Mungkin lebih baiknya bisa ditambahkan dengan protein atau kandungan dari hewani yang bisa mengandung zat besi, misalnya telur atau mungkin ayam. Ya, kalau memang butuh yang lebih lebih terjangkau, bisa ganti ikan juga bisa, seperti itu, ya. Jadi memang untuk konsumsinya kita jangan berpatok pada pangan nabati, pangan hewani saja, tetapi juga pangan nabati. Kemudian langkah selanjutnya adalah pemberian suplemen zat besi secara rutin selama jangka waktu tertentu. Ini tujuannya untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat dan perlu dilanjutkan untuk meningkatkan simpanan zat besi di dalam tubuh. Seperti yang saya sampaikan tadi, remaja putri setiap bulannya mengalami yang namanya menstruasi atau kehilangan darah. Alangkah baiknya saat terjadi menstruasi tersebut, para remaja putri juga mengkonsumsi TTD, ya, atau tablet tambah darah, di mana tablet tambah darah tersebut gunanya adalah untuk mensuplai darah yang telah dikeluarkan oleh remaja tersebut. Ini catatan juga mengenai anemi ini, yaitu untuk meningkatkan penyerapan zat besi sebaiknya, ya,
tablet tambah darah dikonsumsi bersama dengan buah-buahan sebagai sumber vitamin C ya, seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu biji, dan lain-lain. Ini jadi saat minum tablet tambah darah tersebut berbarengan dengan sumber vitamin C agar penyerapannya lebih optimal. Yang kedua adalah dikonsumsi bersama dengan sumber protein hewani seperti hati, ikan, unggas, dan daging. Kemudian catatan yang selanjutnya adalah hindari konsumsi tablet tambah darah bersamaan dengan teh dan kopi karena mengandung senyawa fitat dan tanin yang dapat mengikat zat besi menjadi senyawa yang kompleks sehingga tidak dapat diserap. Jadi kalau minum tablet tambah darah itu jangan diminum dengan teh dan kopi ya. Kalau memang tidak punya buah-buahan atau sayuran yang tidak tersedia, Anda bisa meminumnya dengan air putih saja. Jadi jangan menggunakan teh ataupun kopi. Kemudian yang kedua adalah dengan tablet kalsium atau kalak. Ya, dosis yang tinggi dapat menghambat penyerapan zat besi. Susu hewani umumnya mengandung kalsium dalam jumlah yang tinggi sehingga dapat menurunkan penyerapan zat besi di mukosa usus. Kembali lagi ya, jadi jangan minum sama teh, kopi, serta susu. Biasanya anak remaja kan doyan banget ya, apalagi yang berbarengan dengan susu-susu seperti ini ya. Sekarang itu jadi saat minum jangan dengan 3 komponen itu. Kemudian selanjutnya, catatan selanjutnya adalah hindari mengkonsumsi tablet tambah darah bersamaan dengan obat sakit mah yang berfungsi melapisi permukaan lambung sehingga penyerapan zat besi terhambat. Penyerapan zat besi akan semakin terhambat jika menggunakan obat mah yang mengandung kalsium ya. Jadi ini memang kontra indikasinya ya, jangan konsumsi obat sakit mah bersamaan dengan tablet tambah darah. Jadi misalnya Anda sakit gastritis, bisa diminum beberapa selang jam. Jadi jangan sampai berbarengan dengan obat sakit mah ya, seperti itu. Demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan juga saya ingatkan kembali, jangan lupa ya ketik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Dan juga kalau saya tunggu kalau ada komentar atau pertanyaan bisa langsung diketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.